Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bravokadova. Oke teman-teman, bulan ini tepat usia tanam alpukat saya yang ada di kebun itu umurnya masuk 1 tahun. Nah, di sini saya mau berbagi, saya mau bercerita sedikit. Kita mau flashback ke belakang. Gimana sih suka dukanya berkebun? Apa sih tantangannya selama berkebun? Apa sih yang menjadi kendala selama berkebun? Jadi mungkin ada teman-teman yang baru mau membangun kebun, jadi mungkin bisa jadi acuan ya buat teman-teman. Mungkin kita langsung ke lapangan biar enak ceritanya. Oke teman-teman, ini usia kebun ini bulan ini pas 1 tahun. Usia tanaman alpukat ada di sini teman-teman. Nah kemarin teman-teman, saya bangun kebun ini bisa dibilang benar-benar dari nol teman-teman. Dari awal bibit itu saya proses sendiri, saya buat sendiri. Jadi untuk semua tanaman alpukat di sini, baik itu alpukat ataupun duren, nanti juga ada beberapa patang duren, itu semua bibitnya itu saya buat sendiri teman-teman. Saya proses sendiri. Jadi karena memang kendalanya di modal. Jadi gimana caranya saya tuh bisa berkebun dengan modal seminim mungkin. Untuk jenis alpukatnya sendiri di sini teman-teman, saya lebih fokus ke pengembangan alpukat lokal. Alpukat lokal asli Batu Raja. Tapi juga ada beberapa tanaman alpukat yang memang sebagian udah familiar bagi teman-teman semua, seperti Miki dan Kendil, tapi nggak banyak, cuma sedikit. Di sini rata-rata semuanya itu alpukatnya alpukat lokal Batu Raja. Dan alhamdulillah teman-teman, kemarin saya habis pengajuan ke Dinas Pertanian, pengajuan masalah untuk produksi bibit sendiri teman-teman. Dan alhamdulillahnya itu untuk jenis alpukatnya yang saya ajukan, itu alpukat yang saya tanam di sini itu memang produk asli Batu Raja, jenis alpukat Batu Raja. Dan alhamdulillah udah keluar sertifikasi benihnya. Dan untuk rasanya, buahnya sendiri itu udah dicek langsung sama orang dari Dinas Pertanian. Makanya di sini saya lebih fokus mengembangkan alpukat lokal Batu Raja. Untuk alpukat jenis lokal ini itu udah terbukti ya buahnya di sini. Jadi maksudnya untuk iklim atau cuacanya itu, alpukat jenis lokal Batu Raja ini memang udah adaptasinya udah baik untuk di iklim di sini ya. Khususnya untuk di Kabupaten Oku ini, Batu Raja. Nah maka dari itu saya fokusnya mengembangkan alpukat lokal asli Batu Raja. Kalau kita berbicara masalah kendala selama berkebun, itu kendala utama itu teman-teman sebenarnya itu sumber air teman-teman. Jadi kalau seandainya kita mau buat kebun, kita memang dari awal udah harus menyiapkan sumber air itu sendiri. Karena kalau susah sumber airnya, itu kebunnya kita itu toh nanti walaupun tanamannya itu hidup, itu pertumbuhannya itu lambat kalau tidak dibarengi dengan
ketersediaannya air. Nah, jadi memang air ini menjadi faktor utama sebelum kita membuat kebun, baik itu kebun alpukat ataupun kebun durian. Ini teman-teman yang ngurus kebun ini itu nggak ada orang, teman-teman. Ini saya 100% ngurusnya nih sendirian di sini. Jadi saya bangun kebun ini saya nggak pakai orang. Dari mulai menanam, dari mulai memupuk, dari mulai perawatan, semuanya itu memang saya kerjakan sendiri. Plusnya teman-teman, kalau kita itu mengerjakan sendiri, itu kita benar-benar tahu prosesnya teman-teman. Proses dari awalnya, gimana susahnya berkebun, dan kita juga menikmati apabila tanaman yang kita tanam itu tumbuh subur seperti itu teman-teman. Ya, tapi kalau seandainya memang ada sih yang untuk merawat kebun ya nggak masalah, tapi tetap SOP-nya itu, cara perawatannya itu ya memang harus kita dari kita yang ngebuat SOP-nya itu. Jadi biar nggak sembarangan teman-teman cara perawatannya, cara pembersihannya. Jadi itu sesuai dengan teknik kita. Nah, kendala lain yang dihadapi selama berkebun di sini teman-teman, itu suntuknya itu teman-teman. Nah, kadang kita ada di mana kita ngerasa titik jenuh ya di kebun. Jadi kadang kita ada kalanya kita bosan teman-teman di situ. Untuk ngakalin kejenuhan itu, di sini teman-teman saya membuat juga peternakan, ya peternakan kecil-kecilan lah. Sebenarnya sih ini untuk ngakalin gimana caranya kita tuh biar rajin ke kebun, biar kita tuh tiap hari ke kebun, nggak jenuh ngeliatin cuman tanaman alpukat doang. Makanya di situ ada kolam, ada beberapa kolam di sini, ada sekitar 10 kolam yang saya buat seperti itu. Itu saya isi ikan gurame di dalamnya. Jadi setiap hari mau nggak mau saya itu harus ke kebun. Kita harus kasih pakan ikannya. Jadi ya kita tuh dipaksa biar ke kebun. Nah, ini juga saya juga lagi buat juga nih untuk peternakan bebek ya. Bebek sama entok teman-teman. Ya tujuannya itu tadi, biar kita tuh betah berlama-lama di kebun. Jadi kita nggak suntuk teman-teman. Jadi buat bagaimana sebisa mungkin kita tuh betah berada di kebun. Dan mau nggak mau pasti kalau seandainya kita stay di kebun terus, kita bisa lihatlah perkembangan alpukatnya, atau ada alpukatnya yang sakit, atau ada alpukatnya yang memang tumbuhnya kerdil nggak sesuai. Nah, di situ mungkin kita bisa ambil langkah-langkah biar bisa kita menangani masalah-masalah tersebut teman-teman. Oke teman-teman, makasih yang udah menyimak. Buat kalian yang mau pengen membangun kebun yang memang modalnya minim, pokoknya tetap semangat, tetap fokus dengan tujuan. Apalagi anak-anak muda, jadi kita harus bisa ngakalin gimana caranya kita tuh asik di kebun teman-teman.
Oke, sekali lagi makasih yang udah nonton. Tetap semangat para petani muda, para petani Indonesia. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.